Ya, kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu memihak Israel atau Palestina. Yang kita pihak adalah kemanusiaan. Coba kalian yang Islam-Islam yang masih nyimak, carikan satu kata tauhid di dalam Al-Quran. Jangan pakai surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas itu bukan tauhid, itu wahid. Ahad ya. Kul huwallahu ahad. Kanonan Alkitab Om Burhan ambil dari buku ini ya. Ambil dari buku ini dan dari buku ini. Perjanjian kanon perjanjian baru gitu. Ini dasarnya ya. Jadi bukan asal ngawur kayak orang nguping di TikTok terus Om Burhan sadur kupingannya gitu, enggak. Tidak seperti itu. Gitu ya. Terus kita kembali lagi kepada, jauh banget ya kita sampai bicara masalah ini ya. Ya ini. Jadi kira-kira penggambaran seperti ini. Ini gambaran Om Burhan yang jelek ya. Keilahian Kristus menjadi imam ya, karena memang imam besar Allah yang maha tinggi adalah Melkisedek. Kejadian 14 yang memberkati Abraham itu adalah Melkisedek. Makanya ingat di Yohanes 8 ayat 58, Kristus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu sangat menyakiti orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi meyakini bahwa Abraham itu diurapi oleh sosok yang namanya Melkisedek. Bukan Om Melki yang sering di TikTok ya. Om Melki yang suka marah-marah itu ya, bukannya. Ini Melkisedek ya. Melkisedek itu di dalam Kejadian 14 itu disebut sebagai Raja Salem. Nah, kata Yerusalem itu berasal dari situ ya. Kejadian 14. Ya. Ada raja namanya, nah ini ya, Abram. Ini belum jadi namanya Ibrahim ya, apalagi Abraham. Belum jadi namanya Abraham apalagi Ibrahim ya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali mengalahkan Kedar Laomer dan para raja-raja bersama, maka keluarlah raja Sodom menyongsong ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Nah, ini tipologi Kristus. Ini menggambarkan siapa itu Kristus, yang dia membawa roti dan anggur sebagai tubuhnya. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi karena itu, kenapa dikasih 1/10? Jadi karena dasar inilah ada pajak 10% ya teman-teman. Nah, 1/10 kekayaannya ini yang menjadi dasar kenapa orang Yahudi memberikan perpuluhan kepada Imam Lewi, imam yang lebih rendah. Nah, Melkisedek ini Raja Salem, mana tadi? Nih, Raja Salem. Ya. Salem ini artinya adalah damai. Damai, ya. Raja damai. Salem, Salom, Assalamualaikum gitu kan. Salem. Nah, kotanya itu, kota itu dalam bahasa di zaman itu ya, orang Ur-Kasdim itu sering kan namanya Ur-Kasdim ya. Ur ini artinya kota. Makanya kota Salem itu disebut dengan Ur Salem atau Ur Salayim. Ya, Ur Salayim. Sekarang kalau orang Yahudi nyebutnya Yerusalem ya. Kolot baleina penima. Nah, ada kata-katanya dia Ur Salayim. Ur itu artinya kota. Ya. Kenapa Ur Salayim dan Melkisedek raja ini, raja damai atau raja kota Salem, itu sebabnya mezbah ini harus di Yerusalem. Karena semua yang dinantikan oleh orang-orang Israel
penyelamatan itu akan terjadi kembali di kota yang namanya Yerusalem. Makanya sekarang ada dua kelompok yang lagi ribut di sana antara Israel ya dan Palestina. Ya, ini lagi ribut, baru gencatan senjata ya. Rebutin ini nih. Tapi entah apa tujuannya, saya nggak paham. Ya, yang satu pingin membela masjid ya. Yang satu pingin bikin bait Allah atau bait suci ketiga. Ngapain ini loh? Banyak orang mati ya, jadi kuburan ya. Ini gambar kuburan lah ya. Cuma demi bangunan, dan ini demi bangunan. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu memihak Israel atau Palestina. Yang kita pihak adalah kemanusiaan. Sampai-sampai orang Kristen yang ada di situ pun itu kena imbasnya. Ya, orang Kristen tidak punya kecemasan akan tempat. Ini satunya bela masjid, satunya bela bait suci. Buat apa gitu loh? Buat apa? Ngapain belain Wahyudi? Betul, kita mendoakan mereka. Makanya sikap orang Kristen kepada dua kelompok ini, kita harus tetap menjadi umatnya Yesus tadi, sang raja apa? Raja Salem. Kita jadi raja damai di sini ya kan? Raja damai. Ya, saya salut juga ya. Meskipun kedua kelompok ini ribut, tapi Amerika menjadi penengah mereka supaya mereka gencatan senjata. Mereka gencatan senjata akhirnya. Gencatan senjata itu artinya untuk berhenti perang. Ya. Karena perang itu tidak membawa imbas apa-apa, hanya menghasilkan trauma. Ya. Kalau si botol ini udah perang dari dulu, ngapain dia perang lagi sama ini gitu loh. Ini juga sebagai pendatang ya. Ini kan orang Arab nih ya. Ngapain juga ribut gitu. Sementara di ini ya, Om Burhan kasih tahu, koreksi Om Burhan kalau salah ya. Di kitab suci yang ini nggak ada kata Palestina, nggak ada. Tapi yang isinya ada Israel. Israel tuh disebutkan 44 kali, ya kan? Ini si botol Israel ini juga nggak bisa ngeklaim bahwa itu tanah mereka. Kenapa? Karena kitab sucinya baru ada abad 10. Makanya kembalilah ke Septuaginta. Wahai Israel botol ya. Kitabmu ini lebih muda daripada kitab sucinya si orang-orang Palestina ini. Makanya kamu tidak bisa mengklaim. Ya. Itu permasalahannya. Lebih baik kalian ya, saran saya buat kelompok Palestina maupun Israel, kalian contohlah orang Islam dan Yahudi yang ada di Indonesia. Yahudi TikTok plus APII ya. Ini gambarnya TAI ya, APII. Ini berkolaborasi gitu loh. Melawan siapa? Melawan Kristen. Gitu dong. Ini di sini baik, di luar negeri ribut. Ya. Kalian harus berkolaborasi. Supaya apa? Supaya orang Kristen saat diserang oleh Yahudi TikTok dan orang API semakin giat baca Alkitab. Ya. Kita ambil positifnya aja. Tanpa ada si botol-botol dua ini, maka kita semua gak akan jadi apologet, gak akan baca Alkitab. Ya, tanpa ada dua botol ini, gak ada namanya Metatron, Pak Bom, Elia Miron, Agatha, siapa lagi? Sofiatul. Gak ada. Ya. Jadi kita mesti berterima kasih juga sama si dua botol ini. Mereka sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyerang Kristen, dan Kristen kembali membaca Alkitab. Ya, karena membaca Alkitab itu tidak membuat kita rugi, tapi mendatangkan keselamatan. Gak bisa warna ini. Kok gak bisa warna biru sih? Keselamatan. Ini udah berupaya sekuat tenaga loh ini. Bahkan ini ya, sampai dibantu sama
Apalagi ya? Ini sama api dibantu lagi sama bidat. Nah, bidat-bidat nih udah berkolaborasi ya, collab ya. YAB ya, Yahudi TikTok, APII sama bidat sudah berkolaborasi untuk ngelawan Kristen. Nah, kita mesti bersyukur. Kalau nggak ada mereka, kita nggak akan mengetahui Alkitab tuh gimana. Masa bodoh tentang ortodoksi ya, tentang tradisi suci, tentang Alkitab, masa bodoh. Melkisedek siapa? Masa bodoh. Udah deh. Udah. Gitu ya orang-orang Palestina ya, sama Israel ya. Ya kalau orang Kristen mau liburan ke sana, liburan aja. Tapi nggak usah jilat-jilat si Yahudi abal-abal ini, anak buah Akiva ya. Anak buah Akiva ben Yosef, si raja poligami. Gitu. Jadi tadi sampai di sini Melkisedek. Ya itu ya teman-teman ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi Yesus masuk ke dunia orang mati untuk menyatakan diri. Nah, keadaan dia masuk ke dunia orang mati itulah yang disebut dengan mati. Disebut dengan mati. Dia mati dan dia seenaknya saja bangkit. Ya, karena dia penguasa. Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan. Maksudnya itu segala kuasa telah diberikan dari keilahiannya dia kepada kemanusiaannya dia. Bukan artinya dia sebelumnya gak punya kuasa, terus dia baru dikasih kuasa, baru dia bisa berkuasa. Bukan. Karena ingat, Yesus itu duinatur. Ya, duinatur. Gitu. Dia mati, masuk ke dunia orang mati. Ya, mati karena kehendaknya sendiri, bukan gara-gara disiksa ya. Disiksa memang menyakitkan, kodrat dia manusia, memang dia sakit. Tapi dia punya kuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya sendiri. Itu ada dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Masuk ke dunia orang mati, bangkit ya, dan naik ke surga. Nah, Om Burhan punya teka-teki ini. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu jam 3 petang? Jam 3 sore, sorry. Tengkorak Adam di Bukit Golgota ada dalil nggak? Ada. Teman-teman bisa buka di dalam catatannya Eusebius ya. Dan di dalam tradisi gereja, bapak-bapak gereja selalu mencatat bahwa Adam itu memang dikuburkan di dalam Golgota. Sehingga teman-teman kalau lihat ikon Yesus bangkit dari dunia orang mati, itu ada gambarnya Yesus ya. Ini. Terus dia pegang dua tangan. Di kanannya itu Adam ya. Di kirinya Hawa. Ini ada para raja-raja, di sini ada para santo di sini. Para nabi-nabi ya. Ikonnya itu gini, ada jalannya gini. Itu, ikon-ikon tertuanya begitu. Nah, tapi kalau sejarahnya teman-teman bisa buka Golgota oleh Eusebius gitu. Wah, penemu agama nih, cerdas nih ya. Betul. Pertanyaannya, kenapa Yesus menyerahkan nyawanya di jam 15? Karena bukan mau dicocok logikan jam 15 sama dengan jam 3 sore terus Tritunggal ya teman-teman ya. Enggak. Ya, karena Sabat itu jam 18. Bentar. Sabat itu jam 18.00 ya. Petang ya. Karena hari dimulai itu pada saat petang. Ya. Kenapa dimulai pada saat petang? Karena di Alkitab dikatakan jadilah petang dan jadilah siang. Sehingga awal hari itu dimulai dari jam 18. Nah, kenapa dia menyerahkan jam 3? Agar pada hari Jumat, di hari yang sama, ini masih Jumat dong ya, Sabat kan Sabtu kan. Kalau 18 udah Sabat dong ya kan.
Artinya pada saat hari Jumat jam 3 dia bisa masuk ke dunia orang mati. Dia bisa masuk ke dunia orang mati, menyelamatkannya, ya. Dan dia tetap taat pada hari Sabat. Nah, sesudah Sabat baru dia bangkit menampakkan diri kepada para rasul dan para saksi mata. Nah, kembali lagi pada saat dia bangkit, yang mengetahui kebangkitannya itu adalah wanita. Artinya Kristen itu memang menghormati derajat wanita, bukan merendahkan derajat wanita. Sama seperti Bunda Maria yang diberikan Sang Firman, ya, dia diberitahu bahwa dia akan mengandung anak Allah, dan pada saat kebangkitannya wanita juga yang mengetahui pertama, yaitu Maria Magdalena, yang seperti kata si Edi Prayitno itu yang menyaksikan Maria ibunda Yesus katanya. Itu bukti bahwa dia nggak ada guna waktu jadi Kristen. Gitu. Jadi dia taat dalam Sabatnya, ya, sesuai dengan Galatia 4 ayat 4. Yesus itu takluk kepada hukum Taurat dalam kemanusiaannya, dan dia bangkit setelah itu. Ya, jadi maknanya itu dalam, ya. Tidak sesimpel itu, Ferguson. Sangat dalam. Ya, jadi mulai jam 18 ini dia menjalankan Sabatnya, ya. Kita tidak pernah tahu mekanismenya gimana, tapi itu adalah hari perhentian, dan hari itu adalah hari yang tepat sekali, pada waktu yang tepat dan orang yang tepat. Dan semenjak inilah, ya mulai dari jam 8 ini orang-orang Israel juga akan melakukan doa, ya. Namanya kan Tefillah Ma'arif. Tefillah Ma'arif. Nah, dari kata Ma'arif ini jadi kata Maghrib, ya. Nyontek lagi, ya, nyontek terus. Jadi seperti itu. Tequila. Jadi, dan kami memperingati, orang-orang Kristen juga memperingati tertidurnya Sang Kristus ini, ya. Tertidurnya Sang Kristus ini mulai dari jam berapa tadi? 19.00 sampai pada, jadi awalnya orang Israel tuh cuma punya tiga tata ibadah, ya. Tiga sholat atau 3 sembayang, ya. Pada saat pagi, ya, disebut namanya Sakarit. Bukan Sakarin, ya. Sakarin mah ini pewarna buatan. Sakarit. Terus yang siang itu namanya Minha. Nah, yang sore itu namanya Ma'arif, gitu, ya. Mereka sebenarnya cuma kenal 1, 2, 3. Ya, ini jam 3. Ini subuh ini, ya. Subuh sebelum jam 6. Dan ini jam 6 sore. Nah, karena kematian Kristus, para rasul mengingat apa yang diajarkan gurunya, maka mulai ada doa jam 19 sampai sebelum tidur. Ya, doa ini namanya apa, teman-teman? Doa ini namanya sholat Isya. Enggak, bercanda. Ya, doa ini namanya adalah Mesonic Tikon dalam bahasa Yunani. Mesonic Tikon, ya. Nah, saya nggak tahu apakah nama Isya ini gara-gara Nabi Isya lagi tidur atau gimana, ya, teman-teman, ya. Saya nggak tahu, ya. Tapi doa ini ada semenjak
eh, kematian Kristus dan kebangkitannya ini diteladani oleh para rasul, ya. Pada artinya tertidurnya Sang Kristus di dalam kubur kita peringati, dan ini menjadi dasar, doa ini menjadi dasar, teman-teman. Doa ini menjadi dasar agar kita harus istirahat mulai pukul segini sampai sebelum jam 12 malam. Ya. Jadi sebenarnya apologet itu jam terbaik apologet itu mestinya mereka harus ada jam doa mulai dari jam segini sampai jam 12 malam atau jam 24.00 ya. Atau 00.00 ya. Nah, nanti setelah ini ada doa lagi tengah malam. Ini ada doa lagi tengah malam. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas itu berdoa tengah malam. Itu memperingati tentang ini. Paulus dan Silas berdoa tengah malam sampai pintu-pintu penjara terbuka, ya. Nah, syarat di dalam kanon, apabila Anda mau melakukan doa malam, ini satu fakta yang kalian masih tahu. Apabila melakukan doa malam, Anda harus istirahat dulu. Kalau Anda tidak istirahat, ya misalnya Anda nih jam 6 nih udah sholat ya. Jam 3 udah sholat. Anda begadang sampai jam 12. Terus Anda mau doa malam. Ini nggak boleh, nggak akan bisa. Ya, Anda tetap terjaga sampai tengah malam, terus tengah malam Anda mau berdoa. Anda sudah. Ini artinya menyangkal karya Kristus saat dia tertidur di dalam kubur. Nggak boleh. Tapi kita lihat ada agama nggak yang mirip sama ini? Ada agama yang nyontek. Pernah tau nggak? Coba Om Buran ambil bukunya dulu. Horologion. Horologion. Kok Mesoniktikon tadi aku bilang ya, salah. Apodipnon. Sorry teman-teman. Sorry. Ini bukan Mesoniktikon. Apodipnon. Ya. Ini buku Horologion ya, punya Om Burhan. Dilaksanakan sebelum tidur untuk mengingat tertidurnya Kristus dalam kubur. Jadi ini dasar kenapa kita harus berdoa mulai dari jam segitu. Mulai dari jam 19 sampai sebelum jam 12 kita mesti tidur. Nah, apabila teman-teman misalnya tetap terjaga bangun gitu ya. Misalnya tetap terjaga bangun sebelum jam 12, tidur aja 10 menit gitu. Baru nanti kalian bisa doa. Tapi kalau kalian gak tidur, kalian gak bisa melakukan ini. Nah nih, dilaksanakan Mesoniktikon tadi yang tengah malam. Sembahyang tengah malam dilaksanakan pada tengah malam untuk mengingat kedatangan Kristus kali kedua. Gitu. Ini buku doa ya teman-teman ya. Horologion, buku doa kita. Ini bukan hanya ortodok tapi semua Kristen. Isinya ini cuma bacanya Mazmur dan Mazmur kok. Ya. Isinya cuma Mazmur semua. Ini ada doa melawan roh jahat juga ada. Semua ada di sini ya, teman-teman. Lengkap sekali.
gitu. Itu tadi kira-kira jadi panjang banget ya, kita tadi bahas cuma masalah gereja ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Teman-teman bisa beli di, kebanyakan sih bahasa Inggris ya. Ini Om Burhan nih ngambil dari gereja, ngambil bayar ya teman-teman ya. Saya nggak tahu di itu ada nggak, di dalam marketplace ada nggak ya Horologion. Tapi kadang pakai buku yang simpel aja sih. Ini ketebelan. Ini ada jam-jamnya nih. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Septuaginta Indo full versi nggak ada, belum ada. Belum ada. Belum ada. Ada pertanyaan lagi? Wah, coba gambar muka Mamat. Wah, ini ini clickbait ini ya, teman-teman. Sama Bu Theodora. Kurasa sih mestinya ada. Coba aja, teman-teman. Ya, kenapa Om Burhan jarang ngomong, nanti beli di sini. Ya karena Om Burhan nggak mau nanti dibilang kayak jualan gereja gitu ya. Teman-teman coba cari aja. Ya, karena kalau kalian cari di tempat lain, kalian pasti akan lebih diteguhkan karena isinya sama gitu loh. Daripada nanti kalian nyari cuma dari misalnya gerejanya Om Burhan doang ya, kesannya itu hanya sektarian jadinya. Kalian cari aja. Bisa dengan di internet dulu, cari yang bahasa Inggris ya. Cari bahasa Inggris, kalian baca, atau dari mungkin dari sumber-sumber lain juga yang jual seperti itu. Kurasa sih udah banyak ya. Dan ingat itu bukan buku ortodok ya. Itu buku Kristen. Semua Kristen mestinya punya itu. Ya. Doa-doa kita tuh isinya mazmur. Dan tidak ada isinya itu mendoakan para rasul atau santo gitu supaya masuk surga ya. Gak ada. Itu ajaran sesat tuh kalau minta supaya rasul masuk surga. Doakanlah limpahkanlah rezeki kepada Rasul Paulus agar Rasul Paulus mendapat rahmatmu. Wah, nggak seperti itu. Ya, itu ngawur. Gitu. Ada pertanyaan mungkin teman-teman sampai di sini? Om Burhan, Melkisedek itu Yesus apa manusia? Melkisedek itu Allah. Ya, kalau ditanya apakah Melkisedek itu manusia, kita nggak pernah tahu. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang raja. Tapi di dalam Alkitab dia ditulis dia tidak beribu, tidak berbapa, harinya tidak berkesudahan. Yang seperti itu hanya Allah. Ya, yang seperti itu hanya Allah. Ya, Melkisedek itu ada di dalam Ibrani juga dia mestinya ya. Sebentar. Nah ini Ibrani 7 ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ya, ini berbicara tentang Melkisedek yang adalah imam besar Allah dan dia adalah firman Allah. Harinya tidak berawal, bayang ini. Dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam selama-lamanya. Ya, ini ayat yang mirip sekali dengan Amsal 8 ayat 22. Oke? Coba kita buka Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22. Ya, ini sering dipelintir juga nih sama Uclim. Ya.
Tuhan, tadi kan katanya ia dijadikan sama dengan anak Allah, betul nggak? Coba kita baca. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya dan sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, ini permasalahan yang ada di dalam teks Masorah. Karena di sini dikatakan menciptakan. Nah, dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani pun, ini bukan bara. Ya. Beresit bara Elohim. Seperti yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya. Ini bara. Pada mulanya Allah menciptakan, bukan. Tapi dalam bahasa tadi, ya, Amsal 8 ayat 22, ini yang digunakan adalah Kanani. Kanani itu menetapkan. Menetapkan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi Ibrani 7 ayat berapa tadi? Ibrani 7 ayat 3. Ini bukan berbicara tentang Yesus yang diciptakan, tapi ini berbicara tentang Sang Firman yang ditetapkan oleh Sang Bapa sebagai anak Allah. Karena Sang Firman itu adalah logos atau pikiran Allah yang keluar dari Allah. Ya, apa buktinya? Kita baca. Keluar dalam kekekalan, ya. Nih, Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi yang dimaksud anak itu bukan Tuhan yang punya anak, atau Tuhan kawin punya anak, atau Tuhan mengandung terus punya anak, bukan. Tapi karena firman Allah, ya, firman Allah itu keluar dari Allah. Firman Allah keluar dari Allah. Ya. Makanya kata di sini, suka kepencet guys. Makanya kata-kata di sini kuperanakan artinya firman yang sejak semula ada di dalam Allah, dia keluar. Dia keluar dari Allah untuk apa? Untuk menjadi perantara kepada para nabi-nabi, dan ia menyatakan diri sebagai kasih Allah yang sejati. Sehingga kita tahu kenapa di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, di sini digunakan kata anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anaknya yang tunggal di sini bukan artinya Sang Bapa kawin sama Bunda Maria terus jadi anak, bukan. Tapi karena dia adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah realita konkret Allah yang bisa menjangkau ciptaannya. Karena Sang Bapa itu tidak dapat dijangkau oleh ciptaannya. Dalilnya mana Sang Bapa tidak dapat dijangkau oleh ciptaannya? 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi bukan tempat terang, dan dia tidak dapat dijangkau. Ya. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, amin. Ini berbicara tentang Sang Bapa, dan Sang Firman itu adalah gambar dari Sang Bapa yang bisa menjangkau kita semua ciptaannya. Ya, kita semua ciptaannya, dan itulah kenapa kita ngerti Allah Sang Tritunggal. Ya kan? Ada Sang Sumber, ada Sang Firman yang sebagai perantara antara Sang Sumber dengan Sang makhluk ciptaan.
Ya, firman tidak diciptakan ya. Firman tidak diciptakan. Tadi kita baca tuh. Ditetapkan. Gitu. Hanya ditetapkan, bukan diciptakan, tidak diciptakan. Makanya di pengakuan iman rasuli kita tidak mengakui bahwa Yesus itu diciptakan. Ya emang dia nggak diciptakan, firman tidak diciptakan. Firman itu sama-sama kekal, tidak berawal, dan harinya tidak berkesudahan. Makanya tadi kita baca, kita kembali lagi kepada Ibrani 7. Ya nggak teman-teman? Ibrani 7. Ya. Ibrani 7 ayat 3 ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Gitu. Ini Melkisedek. Melkisedek juga dinubuatkan oleh oleh Daud dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4 ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Menurut, kata menurut di sini artinya dia adalah serupa. Karena yang dikatakan di sini adalah kemanusiaan Yesus. Ya. Nah, saya tanya sama teman-teman. Duduklah di sebelah kananku. Siapa yang di sebelah kanan? Tolong typing. Siapa yang ada di sebelah kanan? Di sebelah kananku. Ku itu Allah ya. Siapa yang ada di kanan? Oh, berarti ada dua Tuhan dong. Dua Tuhan dong. Belum ada yang tepat. Berarti ada dua Tuhan dong. Jadi kayak sebentar. Ini ada kursi. Ya. Ini kursi lah ya. Tahta ya. Gitu. Berarti ada yang duduk di sini. Nah, Yuma betul. Jadi Sang Firman, Sang Bapa ya, Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus itu kan satu kan? Dia akan duduk di tahta yang sama. Kenapa disebut duduklah di sebelah kananku? Memang Yesus adalah firman, betul. Memang Yesus adalah firman. Tapi kodrat kemanusiaannya bukan Allah. Kan duinatur. Enggak. Yang duduk di sebelah kanan ini adalah kodrat kemanusiaan. Makanya kemanusiaan Yesus bukan bagian dari Tritunggal. Tritunggal itu hanya berbicara tentang Allah yang Esa. Kemanusiaannya bukan Allah. Namun dia memiliki duinatur, manusia dan Allah. Yang dimaksud di situ itu adalah Mesias nanti akan datang, dia memiliki duinatur. Ya kan? Coba kita baca. Mazmur ditulis siapa? Daud. Betul nggak? Tapi Daud menulis, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ada yang lebih tinggi dari Daud. Yang lebih tinggi dari Daud itu adalah Sang Mesias. Yang dimaksud duduk di sebelah kananku ini adalah kemanusiaannya. Jangan dikira bahwa nanti ada 3 kursi. Ada 3 kursi ya. Terus bagi 3 gitu ya. Ada kursi lagi di sini gitu loh.
Ada kursi lagi. Ini Om Burhan ngomong pengajaran para rasul ya. Kalau ini bukan sembarang tafsir ya. Om Burhan juga nanya kepada romonya Om Burhan, romo episkop juga. Ya. Terus nanti ada Roh Kudus di sini, Sang Bapa di sini, terus Sang Firman di sini. Enggak, yang dimaksud di sini ini berbicara bahwa Mesias yang merupakan tuannya si Daud, ya, itu memiliki kodrat manusia, yang kodrat manusianya ini nanti ditinggikan oleh Sang Tritunggal, dan kodrat manusianya ini berada di sebelah kanan Sang Tritunggal Maha Kudus. Ini yang di sebelah kanan. Makanya nggak ada yang di sebelah kiri kan? Nah, pernah baca nggak ayat yang mengatakan bahwa Allah telah membuat Kristus menjadi Tuhan? Ada kata menjadi Tuhan. Ini sering dipelintir juga sama orang Islam nih. Berarti baru ada Tuhan. Loh, ya karena Tuhan itu adalah kodrat kemanusiaan Kristus yang ditinggikan oleh Sang Allah, yang digambarkan dalam Mazmur 110 ayat 1, dia duduk di sebelah kanan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa duduk di sebelah kanan ini artinya ada 3 kursi. Ya berarti Tuhan kita 3. Itu berbicara tentang dui natur. Ya, itu berbicara tentang dui natur. Gitu. Iya, memang ruwet. Tapi ya, yang bilang ruwet wajar karena kalian masih muslim gitu. Karena gini, dui natur ini dasar dari ajaran gereja. Dari mana? Kolose 2 ayat 9. Nah, inilah yang disebut oleh gereja Ethiopia sebagai tewahedo. Ini penting kita pelajarin. Artinya Allah kita yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia, dia menerjemahkan dirinya ke dalam kodrat manusia supaya kita bisa ngerti. Ya enggak? Kalau Allahmu cuma bisa ngasih 1 buku dan tidak pernah datang sebagai manusia, maka Allahmu itu hanya konsep, bro. Tapi Allah orang Kristen datang menjadi manusia. Dia melebihi konsep buku ini. Dia datang jadi manusia, jadi daging sama seperti dengan ciptaannya, dan dia bersama-sama dengan ciptaannya. Itulah kenapa di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan ia akan disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dia menerjemahkan dirinya ke dalam definisi yang sangat tepat, yang sangat kita pahami, ya. Konsep dui natur disebut sebagai tewahedo. Ya, dia itu Allah, dan dia juga menjadi perantara Sang Bapa kepada manusia ciptaannya, karena dia firman, ya. Tewahedo inilah yang menjadi kata-kata yang dicuri oleh ulama-ulama Islam menjadi tauhid. Makanya apakah ini ada di Al-Quran? Tidak ada. Apakah ini ada di hadis? Tidak ada. Ini adalah konsep yang menjadi doktrin dasar Islam yang tidak pernah tertulis di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, yang diambil dari Kristen, ya, dan merupakan dasar dari Kristologi, ya. Kalau berbicara Kristologi pasti berbicara dui natur. Kalau berbicara tentang teologi, tentang kealahan, pasti berbicara tentang Tritunggal. Gitu. Ini kalian ambil. Coba kalian yang Islam yang masih nyimak, carikan 1 kata tauhid di dalam Al-Quran. Jangan pakai surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas itu bukan tauhid, itu wahid. Ahad, ya. Kul huwallahu ahad. Ya. Ngambil, ya. Dalam Perjanjian Lama, Allah juga mengatakan, aku mengutus aku. Betul nggak? Nah, tapi saya menemukan satu kelucuan di sini, ya. Bentar.
kok jadi ini ya? Oh sorry, salah. Nah ini ya. Ini kita mencari persamaan, bukan perbedaan teman-teman ya. Di Alkitab dikatakan gini. Di Alkitab dikatakan aku mengutus aku, itu ada di Yesaya 43 kalau nggak salah. Ntar ya. Yesaya 43 ayat 11. Aku mengutus aku. Sorry. Bukan Yesaya. Itu di Keluaran 3 ayat 14. Lihat gak? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Karena ini Masoret, kita akan mengerti bahwa oh, aku telah mengutus Musa kepadamu. Padahal kalau di Septuaginta bukan begitu konsepnya. Karena ayat ini juga muncul di dalam Yesaya. Ya. Firman yang kuutus akan kembali kepadaku, tidak akan sia-sia. Kira-kira seperti itu.